Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya, masih bicara tadi mengenai antar lembaga yang memang mengurusi cyber. Secara pembagian tugasnya, ini siapa yang membagi tugas dan sebenarnya seperti apa sih pembagian tugas antar lembaga ini, Pak? Jadi begini Mbak Lulu, bagi saya itu prioritas utama dari badan ini adalah bagaimana membangun sebuah sinergitas yang baik, yang efisien, yang efektif, yaitu dengan seluruh stakeholder terkait di ranah cyber tadi. Jika kita merujuk kembali sekali lagi pada Undang-Undang 17 tahun 2011, yaitu di sana telah dijelaskan bahwa mengenai mekanisme koordinasi secara general yang harus dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi intelijen di negara ini. Ya. Terus adapun bentuk sinergitas yang dimaksud seperti diplomasi cyber, sebut saja begitu, yaitu guna menjalankan diplomasi cyber di dunia internasional. Tentu dalam hal ini BSSN akan bekerjasama dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Threat information sharing, berbagi informasi mengenai ancaman keamanan cyber. Sebagaimana diketahui bahwa BSSN memiliki tugas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi serangan cyber yang masuk ke Indonesia. Itu melalui berbagai informasi terkait dengan ancaman keamanan cyber, diharapkan terbangun share situation awareness yang baik dengan seluruh stakeholder, sehingga ancaman keamanan yang terjadi dapat dicegah secara dini atau diminimalisir dampak paparannya. Itu kira-kira itu yang kita lakukan sehingga benar-benar terkoordinir dengan baik. Nah, ini kan berubah dari Lemsanek, Lembaga Sandi Negara, ke BSSN. Kewenangannya apa juga berubah begitu Pak? Ada yang lebih luas lagi mungkin? Ya. Jadi begini, apabila kita mencermati lebih mendalam, yaitu tentang peraturan Presiden nomor 53 tadi di tahun 2017, ya, pada salah satu pasal ya dalam Perpres tersebut, kalau tidak salah yaitu di pasal 56, itu dinyatakan bahwa dengan dibentuknya BSSN, ya, untuk selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan serta di pelaksanaannya di seluruh tugas dan fungsi di bidang persandian pada lembaga sandi negara dilaksanakan oleh BSSN. Ya. Dengan demikian, ya, tugas yang sebelumnya dijalankan oleh lembaga sandi negara tetap dilaksanakan oleh BSSN. Dan yang perlu kita pahami bersama di sini adalah BSSN bukan lembaga baru, namun merupakan revitalisasi dari tugas dan fungsi lembaga sandi negara. Lembaga sandi negara yang demikian sudah jadi, sudah besar, sudah matang, direvitalisasi lagi untuk menjadi sebuah badan baru, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini sebenarnya yang terjadi. Nah ini kita coba lagi flashback ketika dilantik ini kan sempat Bapak membuat warganet jadi heboh gitu dengan apa namanya, ada hoax membangun. Ini sengaja untuk memancing warga masyarakat begitu Pak? Jadi sebenarnya kan saya juga secara sambil jalan sudah, itu pernyataan sudah lama begitu ya, tapi jadi reaksi masyarakat ini kan kita paham, saudara kita ini kan tajam melihatnya bahwa masyarakat sangat concern tentang penyebaran konten hoax ini. Bahkan hingga saat ini juga masih luar biasa. Dari pendapat masyarakat umum, akademisi dan lain-lain, banyak hal yang positif yang bisa kita ambil adalah masyarakat sudah mulai peduli dan sadar bahwa dampak dari penyebaran konten hoax ini sudah sangat mengkhawatirkan. Itu sebenarnya. Seberapa besar sih Pak bahayanya dari penyebaran hoax ini Pak? Wah, kalau dilihat bahayanya, ya coba akan saya urai pelan-pelan ya. Baik. Jadi begini, apabila
kita cermati di era informasi saat sekarang ini ya, maka informasi memiliki peran sentral bagi suatu negara untuk berkompetisi maupun untuk menjadikan sebuah negara tersebut lebih unggul dari negara lainnya. Masalah informasi ini. Namun permasalahannya yang terjadi saat ini adalah kita sudah kebanjiran informasi. Dari seluruh yang tanpa batas tadi, tanpa batas waktu, tanpa batas jarak, sudah membanjiri negeri kita ini. Di mana informasi lebih mudah didapatkan oleh siapapun tanpa ada yang mengkonfirmasi kebenarannya. Iya kan? Nah, keakuratannya dari informasi tersebut, informasi yang tidak benar dan tidak akurat ini yang dapat membahayakan baik bagi individu maupun sebagai sebuah negara. Contoh sederhananya seperti ini, ya. Di grup media sosial seringkali disebarkan informasi, ya, informasi mengenai bagaimana penanganan pertama terhadap orang yang terkena serangan jantung misalnya. Dalam pesan tersebut dijelaskan langkah demi langkah penanganan pertama yang harus dilakukan. Tetapi pertanyaan saya adalah apakah informasi tersebut benar? Kadang ya kan? Di bawahnya pakai dokter siapa atau pakai nama-nama mengutip gitu ya. Sekarang bagaimana jika informasi tersebut tidak benar? Nah, kemudian kebetulan ya, diikuti oleh orang yang memang sedang menghadapi kondisi darurat tersebut, lalu diikuti, maka dampaknya adalah terjadi kesalahan prosedur penanganan yang dapat merenggut jiwa penderita serangan jantung tersebut. Ini baru dari sudut pandang individu. Bagaimana jika informasi ini dihembuskan untuk kepentingan yang lebih besar? Kejahatan cyber gitu. Nah, itu tentu ini akan menimbulkan kondisi yang tidak kita inginkan. Ya, misalnya seperti menimbulkan konflik horizontal maupun polarisasi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk lebih bijak dan bagaimana bisa bermedia sosial meskipun apa yang kita lakukan hanya di dunia maya, namun dampaknya juga dapat terjadi di dunia nyata. Ini jadi salah satu esensi yang terbesar dari dibentuknya BSSN, yaitu untuk melakukan perlindungan terhadap infrastruktur kritikal nasional, ya, dari kejahatan cyber. Apabila kita cermati infrastruktur kritikal nasional merupakan rantai ketergantungan antar berbagai sektor, mulai dari energi yang menyuplai energi bagi infrastruktur internet maupun telekomunikasi, hingga keterkaitan infrastruktur telekomunikasi maupun internet dengan berbagai layanan yang saat ini kita rasakan. Inilah sesungguhnya salah satu tantangan yang terbesar bagi BSSN. Untuk menjamin keamanan dan ketahanan cyber di Indonesia. Sesungguhnya telah banyak kasus kejahatan cyber yang telah menyasar sektor infrastruktur kritis. Dan hal ini bukan dilakukan oleh hacker yang bekerja secara individu, tetapi oleh hacker yang memang disponsori oleh suatu negara. Terorganisir, jadi seperti itu. Jadi salah satu contoh yang cukup kita ingat adalah bagaimana serangan terhadap reaktor nuklir Iran oleh malware yang bernama Stuxnet. Itu Stuxnet itu di mana malware ini pada akhirnya berhasil menggagalkan proses pengkayaan nuklir pada fasilitas nuklir miliknya Iran. Bayangkan jika suatu negara memang mengandalkan teknologi nuklir sebagai sumber energinya, maka dampak yang terjadi adalah seluruh negeri akan menjadi gelap gulita dan seluruh proses bisnis yang sedang berjalan akan berhenti beroperasi dan kembali kepada proses manual. Jadi berapa kerugian yang akan timbul dari hal ini? Berapa investasi yang akan hilang dan gagal tersebut? Sangat besar. Sangat besar. Inilah dampak yang sangat mengkhawatirkan dari serangan cyber ini. Oke, baik. Di Indonesia seberapa bahayanya begitu Pak? Kalau misalnya kita melihat kejadian yang saat ini gitu, aparat baru saja menangkap misalnya Saracen, MCA begitu ya. Kalau dilihat sebenarnya bahayanya seperti apa gitu ya dari mereka? Apakah juga BSSN mendapatkan informasi mengenai siapa yang mengantongi atau sponsori mereka begitu, atau seperti apa Pak? Ya memang kalau
sedapatnya kita mencoba menemukan siapa sih sebenarnya memberi sponsor. Itu sebenarnya secara teknologi bisa dicari, bisa di-trace, dan bahkan bisa ditemukan tokoh-tokohnya secara teknologi. Namun kita juga cara bekerjanya tidak semata-mata langsung 100% ngambil dari situ. Kita juga padukan dengan beberapa stakeholder, sehingga begitu sudah hasil daripada pertimbangan kita bersama-sama, baru kita putuskan ini siapa pelakunya, yang ada bagaimana penindakannya, ya siapa itu. Mestinya dengan teknologi yang baik kita bisa temukan. Ya tentunya kita tidak woro-woro lah. Iya. Karena memang harus silent ya, silent operation ya gitu ya Pak. Kalau bicara tadi mengenai teknologi, artinya kalau dilihat ini kan para pelaku kejahatan cyber ini juga canggih gitu. Mereka menggunakan teknologi. Kecanggihan seperti apa sih gitu persiapan teknologi yang digunakan oleh BSSN gitu untuk mengcounter kecanggihan dari para pelaku kejahatan cyber ini? Ya, jadi begini Mbak, kalau kita bicara teknologi, istilah saya adalah di atas langit masih ada langit lagi. Di atas langit paling atas masih ada langit lagi yang kesekian. Artinya di dunia teknologi juga demikian halnya. Jadi tidak ada teknologi yang paling menang, itu tidak ada. Pasti nanti dengan perkembangannya teknologi dia akan ketutup lagi, sehingga kita berharap BSSN ini juga mampu memanfaatkan teknologi yang sedang advance sebut saja, yaitu untuk menghadapi semua gangguan-gangguan, semua serangan-serangan cyber tadi. Dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan niatan memang kita demi NKRI, tentunya saya juga sangat yakin bahwa teknologi kita juga akan mampu untuk menghadapi semua permasalahan yang ada di Republik ini.